assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar yang budiman. Kembali lagi ke podcast yang kita tunggu-tunggu, yakni podcast Ruang Kreasi SMK ITB Nindo. Di podcast ini ya seperti namanya, di ruang kreasi, jadi tempat di mana baik itu guru, anak-anak dan sebagainya untuk menyalurkan bakat dan kreasinya di sini. Ya sekedar ngobrol-ngobrol seperti itu. Baik, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial di podcast kita kali ini. Tidak asing lagi dan mungkin boleh dibilang ini apa ya? Primadonanya. Di primadonanya SMK ITB Nindo. Kenapa begitu? Karena tiga anak atau 3 siswi ini merupakan, kalau menurut guru itu adalah bisa dikatakan teladan karena aktif di berbagai bidang organisasi. Dan kita kali ini mau ngobrol dengan tamu kita yang istimewa dengan background organisasi yang berbeda tetapi dalam satu tema yang sama. Ini sepertinya menarik. Yang pertama kita perkenalkan dulu. Ini mungkin dari, silahkan Mbak Yulia, dari organisasi apa dan masalah. Namanya siapa? Nama saya Yulia Puspitasari dari organisasi IPPNU. IPPNU Komisariat SMK ITB Nindo ya. Sudah berapa tahun gabung di IPPNU, Mbak? Kurang lebih mau 1 tahun. 1 tahun. Bagus. No. Jadi yang satu dari IPPNU. Kalau yang satunya ini silahkan monggo Mbak. Perkenalkan, nama saya Indah Puji Astuti. Saya dari organisasi PKS. PKS itu apa? PKS itu patroli keamanan sekolah. Oh, berarti yang kaitannya menertibkan siswa-siswa yang nakal. Iya. Baik, ini berarti cocok. Jadi tema kali ini nanti tentang kenakalan remaja. Nanti kita gali sedalam-dalamnya dengan pakar kita ini yang selalu menertibkan. Oke, yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Menanur Rizky. Saya dari sama organisasi PKS. PKS juga. Jadi ada 2 dari PKS dan patroli keamanan sekolah yang 1 dari IPPN. Jadi secara aturan nanti yang memperlakukan ini, dan ini mungkin yang kaitannya dengan norma agama. Baik, apa kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa? Sibuk makan, belajar. Oke, sibuk belajar. Ya, karena mungkin ini nanti untuk itu ya. Apa namanya? Juni nanti ya. Juni kita ada asesmen. Selain sibuk di sekolah, mungkin sibuk belajar di rumah atau mungkin di asrama, sibuk apa? Selain sekolah? Piket. Aji piket sekolah. Oh, memang kebetulan dari itu asrama ya? Asrama. Iya. Oh ya, sedikit info. Jadi kalau di Benindo itu memang ada asrama, dan itu bukan sekedar asrama yang kemudian tidur, tidak ya, karena di sana ada kegiatan mengaji juga ya. Iya. Ada mengaji dan ya pondok pesantren kan, pondok pesantren. Dan berarti habis sekolah seperti ini sore pulang terus jam asar terus. Masak. Habis asar. Yang piket ya masak. Berarti masa itu juga dari siswa-siswa ini Iya. digilir begitu. Iya. Oh, mandiri ya. Oke. Kalau yang lain yang tidak piket? Ya istirahat dulu, nanti maghrib. Habis maghrib Habis ngaji. maghrib. Oh, mulainya kegiatan setelah maghrib. Iya. Apa itu kalau boleh tahu? Habis maghrib ngaji, kalau habis isya ngaji Ya. kitab. Ngaji lagi? Iya. Luar biasa ya, ahli kitab semuanya ya. Iya. Nah itu nggak boleh bawa HP berarti? Boleh. Boleh, Tapi cuman- di jam. Oh, nanti kalau seperti ini nggak bawa HP? Enggak. Oh, bagus sekali. Pas saat kegiatan pondok ngalang ngaji juga nggak boleh bawa? Enggak. Bagus. Oke, di benar-benar terjaga ya. Sebentar, ini saya SMK Benindo ini kan di Kedung Jati tepatnya ya, tepatnya di Desa Karangmangu. Cuma saya penasaran sebenarnya ini masing-masing dari mana. Jadi nampaknya kan dari berbagai belahan dunia yang berbeda. Kalau Mbak Yuli dari mana? Saya dari Jumo. Jumo itu sana. Iya. Ikutnya Kedung Jati. Iya. Yang itu ya, apa namanya? Kedung Jati ke arah Gubuk itu. Jumonya atau mana, Mbak? Kerangkong. Baik. Kalau Mbak Intan, Saya dari Baca, kabupatennya berarti ikutnya Semarang. Semarang. Kalau Mbak Yuli, Grobogan. Iya, Gerobokan.
karena memang SMK ITA ini berada di perbatasan, jadi siswanya dari Gubuk. Kalau Mbak Muna? Gubuknya? Iya. Oke. Berarti memang tiganya itu dari tempat yang berbeda. Oke. Mbak Yuli, Mbak Intan dan Mbak Muna, terima kasih waktunya mau menyempatkan untuk kemudian datang ke ruang kreasi ini. Harusnya jadwal hari ini apa? PAI. PAI. Iya. Terus kemudian nanti kita ngobrol sedikit ya, karena ini kaitannya juga dengan kenakalan remaja. Pernah mendengar istilah kenakalan remaja? Pernah. Kalau menurut perspektif jenengan sendiri, mungkin dari Mbak Yuli, tentu berbeda ya, karena saya yakin bahwa setiap jenengan memiliki satu pemikiran yang berbeda. Kalau menurut Mbak Yuli, kenakalan remaja itu sebatas mana Mbak? Yang kamu tahu itu dan yang pernah kamu lihat secara langsung, contohnya apa? Ya, kayak rokok di tempat sekolah, terus minum alkohol. Di lingkungan sekolah. Kalau misalkan di luar sekolah, itu bukan kenakalan? Iya. Tidak kenakalan berarti? Nakalan. Ya nggak apa-apa. Oke. Lebih kepada hal-hal yang dilarang berarti ya. Pada seperti apa tadi? Merokok, kemudian minum-minuman keras. Kalau Mbak Mbak Intan, Anda menanggapi atau menyikapi tentang persoalan kenakalan remaja sebenarnya itu apa? Atau hal-hal yang kemudian dikatakan sebagai kenakalan remaja. Tapi kalau Mbak Yuli tadi tendensius itu menyerangnya ke arah laki-laki saja, cowok. barangkali dari perspektif Jawa ada. Seperti apa tuh kenakalan remaja itu? Tawuran. Ya itu cowok lagi kembalinya. Tapi ada Pak, cewek Ada? yang ikut tawuran. Tawuran juga ada. Ada. Itu bagaimana itu kalau cewek tawuran itu? Konsepnya bagaimana? Labrak-labrakan Pak. Lebih kepada perang mulut berarti Iya. ya. Nah itu kalau perang mulut saya masih masuk akal kan, misalkan Mbak Yuli dengan Mbak Intan bantah-bantahan seperti itu. Kalau tawuran versi mulut gimana itu kalau perempuan? Jambak-jambakan. Oke. Selain itu Mbak ada lagi mungkin selain tawuran. Kalau menurut Mbak Muna apa? Kenakalan remaja. Bertengkar sekolah itu Pak sama. Terus bolos. Ya. Sebenarnya begini ya. Kalau remaja itu kan punya kecenderungan untuk membuktikan atau mengatakan ini loh saya kan seperti itu Iya, kan. Baik, betul sekali mencari jati diri. Harusnya menurut jenengan Mbak. Seperti misalkan di SMK Binindo ini kan ada ekstra silat. Itu menurut jenengan itu menjembatani tidak untuk mewadahi orang-orang yang bahasa jenengan dalam tanda kutip suka bertengkar sama gelut itu. Ya menjembatani sih Pak. Tapi kan ada yang seleranya tuh pencak silat itu kan banyak. Maksudnya perguruannya maksudnya. Iya, perguruannya kan banyak. Jadi ada yang seleranya ini. Tapi di luar masalah ada ini dan itu, minimal ketika di sekolah itu ada ekstra pencak silat itu berarti menurut jenengan bagus apa tidak? Bagus. Karena untuk itu tadi. Iya. Sudah cukup menjembatani. Gabung pencak silat? Enggak. Enggak. Waktu awalan ikut tapi tangan enggak ikut. Kenapa? Karena kalau menurut saya tuh kan kesel sama ikut piket massa. Oh, yang tadi diceritakan tadi yang awal tadi masalah piket tadi. Wah, artinya berarti jenengan itu harus membagi waktu dengan ya, karena di satu sisi sekolah, terus di pondok juga, PK juga ya. Oke, saya sedikit punya ada gambaran dari jawaban jenengan bahwa kenakalan remaja itu intinya hal-hal yang berkaitan dengan melanggar peraturan, melanggar norma, kesopanan dan sebagainya. Merokok itu kan pada dasarnya kalau dilakukan oleh seorang laki-laki di atas umur 18 tahun dan dia punya penghasilan sendiri dan dilakukan di tempat yang semestinya itu sebenarnya kan tidak apa-apa kan? Iya. Cuman yang kemudian yang menjadi masalah kan sudah siswa masih di bawah 18 tahun merokok pula, apalagi dia belum bekerja ya itu betul sih. Oke, menarik. Menurut pandangan dari mbak-mbak sekalian, Mbak Yuli, Mbak Intan dan Mbak Muna ya, apa atau faktor yang mendorong seseorang itu terjerumus kepada ranah kenakalan remaja itu apa? Bisa saja Ikut teman. ya
artinya berbicara tentang pergaulan. Iya. Harganya salah gitu. Iya. Nah, terus bagaimana untuk kemudian menurut jenengan itu kalau misalkan kita ingin tetap menjadi diri sendiri, tetapi juga bisa banyak teman dan nyaman dalam pergaulan, tetapi tidak terjerumus, itu bagaimana? Ya kita mencari pergaulan yang semestinya, yang kita sukai sih. Circle-nya pas dengan Iya. kita maksudnya. Tapi nanti sama teman-teman yang lain dikira pilih-pilih teman. Bagaimana kalau seperti itu? Ya ditemani, tapi jangan diikuti Sikapnya. pergaulan. Oh, artinya secara konteks pertemanan tetap jalan, tapi masalah prinsip ketika itu memang tidak baik ya tidak didukung dan tidak didukung gitu ya. Kalau Mbak Intan, apa Mbak? Pandangan jenengan terkait faktor-faktor selain dari tadi Mbak Muna dan Mbak Ima masalah pergaulan tadi teman tadi. Kira apa? Apa Mbak Yuli? Ya sama yang diomongkan sama Mbak Muna. Kalau pergaulan itu tidak baik, sebaiknya kan ditinggalkan. Kita bisa berteman tapi tidak ikut sama perilakunya. Misalkan begini Mbak, saya misalkan, atau mungkin pada saat sekolah ya ada orang lain yang sekolah kan. Dia itu pintar membawa diri, dia bisa berteman dengan orang yang dalam tanda kutip jahat, tetapi di satu sisi dia juga bisa berteman dengan orang-orang yang baik. Tetapi dia itu tetap gitu loh, maksudnya ketika dengan orang jahat dia tidak jahat, ketika dia di teman orang-orang bersama orang-orang yang baik dia tetap menjadi dirinya sendiri kan seperti itu. Ada satu hal ya mungkin yang masalah kepribadian tentunya ya. Basic. Jadi selain pergaulan tentu mungkin itu ya, karakter, prinsip itu yang paling penting. Misalkan Mbak Yuli berteman dengan orang yang nakal, ketika Mbak Yuli punya prinsip dan punya kepribadian yang baik, saya rasa senakal minimal dia tidak ikut dalam itu. Tapi ya tentu pergaulan penting sih. Dan menurut jenengan dengan adanya model asrama, yaitu sekolah tidak pulang tapi ke asrama, itu mendukung enggak untuk menunjang itu? Mendukung. Minimal apa yang tidak kemudian dilakukan ketika di asrama? Kenakalan apa yang kemudian bisa dihindari setelah pulang sekolah ketika ingin di asrama? Tidak main-main ke luar, kalau pulang sekolah tuh langsung pulang. Langsung pulang, maksudnya ke asrama ya maksudnya? Ya, Kalau yang lain mungkin nongkrong dulu begitu ya? Iya, nongkrong bisa juga nggak pamit ke orang tua, nanti dicariin orang tua. Oh, padahal harusnya sudah pulang gitu ya. Kalau di pondok atau di asrama itu jenengan berarti sistemnya kalau keluar bagaimana? Izin Izin. sama keamanan. Ya. Nah ini yang menarik Mbak. Ini yang menarik. Kita tentu tidak menafikan bahwa setiap remaja pasti punya kenakalan-kenakalan tentu dalam hal yang berbeda ya. Ada yang nakalnya mungkin suka ini, ada yang suka itu. Saya minta kejujuran. Mungkin dari Mbak Muna dulu. Pernah nggak melakukan yang menurut jenengan itu kenakalan dan masih teringat sampai sekarang? Nah, Apa itu? waktu SMP itu kan pas kelas 8, mulai kelas 7 semester 2 itu kan udah libur corona ya Pak. Iya. Pas 8-nya itu mulai nakal, bolos gitu Pak. Terus kalau dikasih tugas ya cuman dicek, nggak dikerjain gitu. Kalau suruh ngumpulin nggak dikumpulin. Itu faktor corona. Ya tentu ada kurangnya minimnya pengawasannya. Dan itu menurut jenengan sebuah kenakalan. Iya. Anda menyesal? Menyesal. Ya bagus. Artinya satu poinnya adalah jujur dan kemudian mengaku kesalahan itu kan poin, karena mengatakan ini salah itu butuh keberanian, dan mengatakan itu untuk kemudian saya bersalah, saya terjun itu kan butuh keberanian. Mbak Intan, pernah tidak melakukan kenakalan dalam tanda kutip sebagai seorang remaja kemudian menyesal? Nah, Apa tuh? waktu SMP mau lulus kelas 9. Mbak, ini SMP-nya berarti dari Kabupaten Boyolali Semarang juga? Iya. Pernah, kan teman saya ada yang punya motornya tuh bor. Bor itu apa Mbak? Kayak itu loh, modifan tapi
apa sih yang knalpotnya Oh, bis keras itu, begitu bis. ya. Tuh. Pernah saya bawa ke kelas, terus saya nyalain kayak saya bermurid di dalam kelas. Motornya dimasukkan ke dalam Iya, kelas. iya. Lah itu dalam momen apa itu? Kan aku jam kos tuh pak. Iya. Ya, terus kan teman-teman pada main motor, terus saya bawa ke kelas. Lah itu cara membawanya ke kelas gimana? Ya dituntun pak. Kan Itu kan konyol ada itu. yang kelas yang enggak tingkat-tingkat. Oh iya, gitu maksudnya ya. yang intinya bisa dibuat Iya. Dan itu gimana pada saat itu, maksudnya reaksi dari teman-teman, guru, itu kan hal yang kenal itu. Iya. Kalau dari teman atau dari guru gimana pada saat itu? Kaget atau gimana? Langsung disamperin ke kelas, langsung dipanggil BK. Ya, Gurunya yang masuk. ya gurunya masuk ke kelas terus panggil saya di BK 3 hari. Terus teman-teman malah kena semua gitu pak. Satu kelas itu. Iya. Padahal itu yang melakukan jenengan. Iya. Itu dosa jariah. Tapi jenengan menyesali itu enggak? Iya. Ya karena kan teman-teman nggak salah malah kena semua. Ya salah satunya karena itu tadi ya, karena merasa bahwa jenengan tentu bersalah. Kemudian secara pribadi kemudian malah banyak orang yang terlibat akhirnya begitu. Saya penasaran, motivasinya itu apa jenengan melakukan itu? Atau karena mungkin gabut, atau karena memang apa? Motivasinya apa itu pada saat melakukan itu? Iseng saja. Tapi ya kadang begitu mbak ya. Jadi terkadang itu memang ketika kita remaja itu kan masih ingin melakukan hal-hal yang sifatnya ini loh saya kan. Tapi mungkin caranya yang salah. Oh sekarang Mbak Yuli pernah melakukan kesalahan atau kenakalan apa dan itu kapan? Pernah waktu SMP. Ya sama, waktu corona kelas 9 itu kan udah mulai masuk. Tahun 2000 berapa itu Mbak? 2021? 2022? Awal 2022? Iya. Oh iya. Itu kan masuknya gantian gitu. Maksudnya? Shift-shiftan. Oh, shift-shiftan. Masuknya kan saya pagi jam 8 pulang jam 10 gitu. Tapi nggak langsung pulang, mampir. Di rumah teman. Mm-mm. Dan itu mungkin orang tua ngiranya masih di sekolah gitu ya. Iya. Wajar ya, artinya ketika kemudian dia namanya remaja, kemudian yang penting bagaimana kemudian kita menyesali dan tidak mengulangi. Oke, Mbak, jenengan tadi mengatakan sudah pernah melakukan kesalahan, semuanya gitu. Kenakalan lah dalam hal ini kenakalan karena tema yang kita bahas adalah kenakalan remaja. Pada prinsipnya, apa yang kemudian membuat jenengan itu pasti saya yakin bahwa di satu momen itu jenengan saya dan jenengan semuanya pasti ketika baik itu merenung atau mungkin ketika dinasihati merasa bahwa yang saya lakukan ini salah dan saya harus menyesali. Artinya ada titik balik di mana kemudian jenengan sekarang sudah di SMK Islam, kemudian jenengan juga sudah di pondok. Apa yang membuat jenengan akhirnya melakukan itu? Murni karena jenengan sendiri atau memang ada paksaan dari orang tua atau bagaimana Mbak? Ketika kemudian akhirnya jenengan untuk memutuskan tinggal di pondok dan sebagainya itu. Kalau saya sih murni Pak. Karena pilihan sendiri. Iya. Karena dari SMP lulus SD itu emang pengennya mondok kan, tapi belum dibolehin sama orang tua. Karena sebenarnya bukan dibolehin mungkin ya, kasihan mungkin lagi masih kecil begitu ya. Terus akhirnya ketika kemudian ada kesempatan jenengan dibolehkan dan saat ini di sini. Oke. Kalau Mbak Intan? Kalau saya kesini juga murni, tapi orang tua kemarin tuh juga nyuruhnya mondoknya nggak kesini. Ada yang kalau bapak mintanya ke Poncol, kalau nggak ke Sembon. Kalau mama mintanya ke Magelang. Tapi saya memilihnya kesini. Artinya memang sebenarnya mengizinkan, cuman masalah pilihan saja itu, masalah pilihan. Kalau Mbak Rini murni pilihan sendiri atau Murni. pilihan sendiri? Iya. Karena di rumah kan udah nggak pernah haji, jadi kesini sekalian haji. Oke. Terima kasih. Jadi pada intinya begini, kalau kemudian boleh kita simpulkan teman-teman sekalian bahwa apakah kemudian nanti teman-teman setuju atau tidak, bahwa setiap orang tentu pernah mengalami fase yang namanya remaja dan pernah melakukan kenakalan remaja. Tentu saya pernah melakukan. Tinggal bagaimana kemudian dia punya titik balik, baik itu melalui kejadian tertentu atau dia melalui orang tertentu dinasihati dan kesadaran sendiri.
akhirnya kemudian orang itu sadar dan menyesali perbuatan. Baik, satu harapan Mbak untuk apa namanya, bukan satu harapan, lebih bukan satu harapan sih, apa yang kemudian hal yang ingin jenengan capai dalam waktu dekat ini dan belum bisa sampai, tapi dalam tempo yang bagiannya apa? dalam hal yang seperti apa spesifik. Tentu semua orang saya rasa membahagiakan orang tua. Ya, kebahagiaan orang tua dalam bentuk prestasi. Mungkin peringkat 1 begitu. Iya. Kemarin kalau nggak salah peringkat 1 juga kan? Juga Buat. Kalau Mbak Intan sama Pak. sama siapa? Dia main lagi. Kalau jangka panjangnya apa? Pengennya pertahanin satunya. Peringkat satunya. Peringkat 1 tuh kemarin. Iya. Ini peringkat 2. Iya. Kalau Mbak Yuli harapannya apa? Belum ada. Belum ada harapan sampai sekarang. Atau mungkin ini tipikalisasi orang yang pernah dikecewakan akhirnya takut untuk berharap. Oke, terima kasih Mbak Yuli, Mbak Intan dan Mbak Muna atas waktunya. Terima kasih sudah menemani Pak Guru di sini untuk kemudian sekedar ngobrol-ngobrol santai dan lain sebagainya. Karena saya punya prinsip begini, bahwa belajar itu bukan hanya di kelas dan belajar itu bukan hanya dengan Pak Guru atau dengan kurikulum dan lain sebagainya. Karena ada satu ungkapan filsafat yang menyebutkan bahwa di semua tempat adalah kelas. Siapapun itu termasuk pengalaman adalah guru dan siapa saja bisa menjadi murid asalkan ada keinginan untuk belajar kan seperti itu. Karena kalau kata Nelson Mandela itu salah satu tokoh di Afrika sana, bahwa satu-satunya hal untuk kemudian bisa merubah kehidupan di dunia ini adalah dengan pendidikan. Nah, pendidikan ini kan ya bagaimana kemudian kita bisa mengolahnya. Oke, terakhir Mbak, saya minta lambaikan tangan ke teman-teman yang mungkin saat ini menonton. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di podcast yang akan datang.